Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Alfariji Hanan dengan NPM 1842. Teman saya ada yang bernama Valentino Rizkyar Pradana, NPM 1821. Dan lalu ada Nur Amalia Anggraini, NPM 1802. Di sini judul yang akan kita pakai adalah penggunaan aluminium dan besi sebagai elektroda pada pengolahan limbah batik metode elektrokoagulasi. Next. Oke, di sini susunannya atau table of contents-nya di sini adalah yang pertama ada pendahuluan dan tinjauan pustaka, lalu yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Next. Oke, pendahuluan di sini. Yang pertama budaya konsumtif. Budaya konsumtif di sini dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, penduduk yang semakin banyak, membuat industri ini berkembang semakin pesat. Sehingga tingkat kebutuhan masyarakat itu semakin tinggi, dikarenakan mereka membutuhkan ada sandang, pangan, dan papan. Dan salah satunya di sini adalah limbah tekstil akan berpengaruh, dan artinya di sini limbah tekstil akan ada produksi yang lebih besar dari biasanya. Dan di sini limbah tekstil di sini itu residu pada limbah industri limbah tekstil masih mengandung 20-50% zat warna yang digunakan. Oleh karenanya, perlu adanya tindak lanjut atau tindakan guna menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Next. Oke, baku mutu air limbah industri tekstil. Pada industri tekstil tercantum itu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah bagi usaha kegiatan industri tekstil, yaitu ada BOD itu sebesar 150 mg per liter dan COD itu sebesar 60 mg per liter. Kadar zat warna pada limbah pencelupan di sini limbah tekstil ya, dengan sistem perendaman dapat mencapai 60-70 mg per liter. Itu menurut Wiranti dan kawan-kawan pada tahun 2019. Nilai parameter BOD dan COD ini pada limbah tekstil, itu nilai BOD-nya itu 80-6.000 mg per liter, dan nilai COD-nya itu 150-12.000 mg per liter. Itu menurut Pandey dan kawan-kawan pada tahun 2007. Next. Baik, untuk teknik elektrokimia, di sini kita mengambil dua, yaitu elektrooksidasi dan elektrokoagulasi. Untuk elektrooksidasi, yaitu diambil dari Costa dan kawan-kawan pada tahun 2010, dan elektrokoagulasi diambil dari Sprinkina tahun 2012. Untuk elektrooksidasi sendiri ini, yaitu berhasil dalam mengurangi limbah organik beracun di dalam air. Dan untuk elektrokoagulasi yaitu untuk mengurangi parameter dengan metode elektrokoagulasi. Next. Untuk metode penelitian sendiri di sini terbagi menjadi 4. Untuk limbah tekstil itu diambil dari desa. Baik, saya ulangi, untuk limbah tekstil yaitu diambil dari desa Buleleng, dan di sini terdapat limbah air laut juga. Dalam rangkaiannya di sini terdapat 4 rangkaian. Untuk rangkaian pertama yaitu anoda AL seri dan katoda C. Untuk rangkaian kedua yaitu anoda AL paralel dan katoda C. Rangkaian ketiga yaitu anoda AL dan menggunakan C seri. Untuk rangkaian keempat anoda AL C paralel. Lalu terdapat 2 variabel bebas, yaitu variabel jarak, variasi jarak maksud saya, dan variasi voltase. Untuk jarak tersendiri dibagi menjadi 3, 6, 9, dan 12 cm. Lalu untuk voltasenya dibagi menjadi 3, 6, 9, dan 12,5 volt. Untuk variabel tetap terdapat volume air laut dan limbah tekstil yang masing-masing terdiri dari 450 mili dan 50 mili. Next.
Ya, untuk hasil dan pembahasan, yang pertama, limbah tekstil berwarna hitam dan berbau. Nilai absorbensinya mencapai 0,92 dan tingkat kebasahan limbah sebesar 11. Hal ini menunjukkan bahwa pada kondisi ini tidak ada makhluk hidup yang dapat tinggal di sana karena tingkat oksigennya sangat rendah atau tidak ada, karena BOD-nya yang terkandung sangat tinggi. Untuk hasil yang kedua, rangkaian kedua, yaitu anoda ALC paralel dengan katoda C, dan rangkaian keempat, anoda ALC paralel dan katoda AL, menunjukkan kadar DO, BOD, COD, pH, dan absorbansi lebih baik dibandingkan dengan rangkaian 1 dan rangkaian ketiga. Untuk hasil yang ketiga, mobilitas ion Al3+ dan Cl- pada jarak elektroda 3 cm paling optimum, sehingga kecepatan reaksi pada Al+3 di anoda dengan OH- di katoda membentuk keagulan OH3 dan Cl- menjadi Cl2 dan OCl- sangat baik. Untuk voltase 13,5 volt menunjukkan kadar DO, BOD, COD, pH, dan absorbansi paling baik dibandingkan dengan voltase yang lain. Hal ini menunjukkan di mana semakin tinggi voltase yang digunakan, maka akan semakin bagus untuk mendegradasi parameter yang ada, khususnya DO, BOD, COD, pH, dan nilai absorbansi. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil dan dari pengamatan dapat disimpulkan bahwa rangkaian sel, jarak elektroda, dan voltase memberi pengaruh terhadap penurunan kadar limbah tekstil ditinjau dari DO, BOD, COD, pH, dan absorbansi. Rangkaian sel yang paling baik digunakan adalah anoda ALC paralel dengan katoda C, dengan jarak elektroda terbaik sebesar 3 cm dan voltase yang terbaik untuk mendegradasi limbah tekstil adalah 13,5 volt. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.